Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari stoikiometri, yaitu reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi dan membatasi jalannya reaksi Jadi pada reaksi pembatas itu nanti ada senyawa yang habis bereaksi. Nah, sehingga nanti dia akan membatasi jalannya reaksi. Nah, untuk mencari reaksi pembatas itu dengan cara mol masing-masing zat nah itu dibagi dengan koefisien nanti dari sini ambil nilai yang paling kecil. Nah, nanti ambil nilai yang paling kecil. Ambil nilai yang paling kecil. Nah, inilah cara untuk mencari senyawa yang mengalami reaksi pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh ini. Gas amonia sebanyak 2,24 liter dalam keadaan STP dalam keadaan standar direaksikan dengan 3,2 gram gas oksigen. Reaksinya NH3 tambah O2 menghasilkan NO H2O, semua senyawanya dalam bentuk gas. Nah, di sini AR-nya N14H1O16. Yang ditanya, tentukan A persamaan reaksi setara, B reaksi pembatas, C massa reaksi pembatas, D volume NO yang terbentuk pada keadaan STP atau pada keadaan standar. Kita bahas dulu yang bagian A ini. Nah, untuk mencari persamaan reaksi setara ini ada dua langkah. Yang pertama bisa dengan cara langsung, kemudian yang kedua dengan metode ABCD. Jadi kita misalkan koefisien senyawanya itu dengan A, B, C atau D. Nah, di sini untuk menentukan A itu di mana, itu dengan cara A itu letakkan pada koefisien senyawa yang jumlah atom yang banyak atau senyawa yang mempunyai yang kompleks. A itu pada senyawa yang kompleks atau jumlah atomnya banyak. Nah, di sini jumlah atom yang kompleks atau yang banyak ini kita misalkan di sini A NH3 ini. Kemudian berurutan B di sini kita misalkan C dan D di sini. Nah, jadi muatan kiri itu nanti harus sama dengan kanan. Muatan kiri harus sama dengan kanan.
Jadi cara mencari muatan kiri yang N ini, di sini ada atom N, di kiri ada ini angka indeksnya 1 di sini. Berarti koefisien kali angka indeks, jadi A dikali 1 A, ya kan? Kemudian di kanan ada C, angka indeksnya di sini 1 juga. Jadi C dikali 1 C. Nah, kemudian ini jumlah atom N. Kemudian H di sini angka indeksnya 3, berarti koefisien dikali angka indeks. Jadi muatan jumlah atom itu koefisien dikali angka indeks. A dikali 3, 3A. Kemudian di sini ada angka indeksnya 2, berarti 2D dikali 2, 2D. Kemudian ada O di sini ada angka indeksnya 2, berarti B dikali 2, 2B sama dengan, nah di sini ada angka indeksnya O di sini 1, kemudian di sini ada lagi O, angka indeksnya juga 1. Jadi C dikali 1 C, kemudian D dikali 1 D. Jadi untuk mencari muatan itu ini kita buat di sini. Untuk mencari jumlah atom itu sama dengan koefisien dikali dengan angka indeks kali angka indeks. Nah, ini cara untuk mencari jumlah atom. Nah, ini jumlah atom kiri di Na, kemudian di kanan C. Nah, A ini kita misalkan dengan sama dengan 1. Jadi senyawa yang mempunyai jumlah atom yang banyak tadi itu kan kita misalkan dengan A. Nah, A ini kita misalkan dengan 1. Ini kita misalkan dengan 1. Misal ini kita buat di sini, misal A sama dengan 1. Maka dari sini kalau A sama dengan 1 berarti C sama dengan tadi ya jumlah atom N tadi kan A sama dengan C kan, berarti A sama dengan C, berarti A nya di sini 1. Nah, berarti C sama dengan 1. Kalau C sama dengan 1, nah sekarang yang jumlah atom H juga bisa kita tentukan di sini. Kemudian dari A sama dengan 1 ini tadi kan jumlah atom H itu sama dengan 3A sama dengan 2D. 2D. A nya tadi kita misalkan 1, 3 kali 1 sama dengan 2D. Nah, ini D sama dengan 3/2. Kemudian dari sini kita dapat D 3/2, C 1. Nah, kita dapat bisa tentukan jumlah atom O ini dari persamaan 2B sama dengan ini yang pertama, yang ketiga 2B sama dengan C tambah D. 2B berarti ini 2B, C nya sini sudah diketahui 1 tambah D 3/2. Nah, ini sama dengan 1 tambah 3/2 5/2. Nah, berarti B sama dengan apa? 5/2 sama dengan 5/2.
4. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5/4, kemudian C-nya sama dengan 1 juga, sama dengan A di sini, D-nya sama dengan 3/2. Nah, inilah koefisien dari persamaan ini. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 5/4, C sama dengan 1, D sama dengan 3/2. Nah, berarti kita buat persamaan barunya. Ini kita hapus. Jadi persamaannya itu adalah A-nya 1 berarti NH3, karena A-nya 1 di sini, NH3 tambah B-nya 5/4 berarti 5/4 O2, menghasilkan C-nya 1 berarti NO tambah D-nya 3/2 berarti 3/2 H2O. Nah, ini koefisiennya kita kali dengan 4. Nah, ini semua koefisien kita kali dengan 4. Kali dengan 4 berarti 4 kali 1 di sini. Berarti 4 NH3 tambah 4 kali 5/4 berarti 5O2, menghasilkan 4 kali 1 di sini 4NO tambah 4 kali 3/2 berarti 6H2O. Nah, inilah persamaan reaksi setaranya di bagian A. Kemudian yang B, reaksi pembatas. Nah, jadi dari persamaan setara ini kita akan mencari reaksi pembatasnya. Yang B kita jawab, persamaannya tadi 4NH3 tambah 5O2 menghasilkan 4NO tambah 6H2O. Nah, untuk mencari reaksi pembatas ini kita cari dulu mol masing-masing senyawa pada reaksinya. Ini ke reaksi bagian kiri. Jadi mol dari NH3 dan mol dari O2. Nah, sekarang kita cari dulu mol dari NH3. Ini kita hapus. Mol dari NH3, mol NH3 itu NH3 tadi dia dalam keadaan STP, ya kan, amonia. Di sini amonia itu NH3 dalam keadaan STP di sini standar. Nah, berarti
Kalau dalam keadaan standar berarti cara mencari molnya volume dibagi dengan 22,4. Volume dibagi dengan 22,4. Nah, di sini volumenya 2,24 liter. 2,24 per 22,4. Ini sama dengan 0,1 mol. 0,1 mol. Kemudian mol dari gas oksigen, mol dari O2. O2 di sini tadi informasinya dia itu dalam keadaan STP. Berarti rumusnya adalah gram per ml. Gram dari O2 dibagi dengan ml O2. Nah, massa dari O2-nya itu di sini 3,2 gram. Kan? 3,2 gram dibagi ml dari O2. ml dari O2, ml O2 kita cari dulu. Berarti ARO dikali dengan angka indeksnya 2. Berarti ARO berapa di sini? 16 kali 2 berarti 32. Berarti MRO-nya di sini 32. Nah, 3,2 dibagi 32 itu sama dengan 0,1 mol juga. Nah, kita buat di sini. Di sini kita buat mula-mula kemudian reaksi, kemudian sisa. Jadi mula-mula reaksi sisa. Mula-mula di sini mol NH3 0,1 mol. 0,1 di sini. Kemudian O2 juga 0,1. Nah, berarti di sini belum ada reaksinya. Kemudian untuk mencari di reaksinya ini kita cari dengan konsep reaksi pembatas. Jadi mol masing-masing zat dibagi koefisien itu nanti ambil nilai yang paling kecil. Jadi kita cari. Jadi dari ini nih, dari molnya tadi itu kita bagi dengan koefisien. Jadi 0,1 dibagi koefisien di sini 5. Jadi 0,1 dibagi 5 berapa? Kemudian 0,1 dibagi 4 berapa? Nanti kita bandingkan mana nilai yang paling kecil. Nah, itulah yang menjadi reaksi pembatasnya. Jadi dari mol tadi itu NH3 dari NH3 kemudian dari O2. Kalau dari NH3 molnya tadi kan 0,1 mol masing-masing zat. Jadi mol dari NH3, mol NH3 bagi dengan koefisien NH3. Nah, ini mol dari O2 dibagi juga dengan koefisien O2.
Nah, jadi di sini mol NH3 di sini 0,1. 0,1 dibagi dengan koefisien NH3 4. Nah, sini mol O2 di sini 0,1 juga dibagi dengan 5. Nah, ini sama dengan 0,1 dibagi 4 itu 0,025. Nah, ini sama dengan 0,1 dibagi 5 0,02. 0,02. Ya, jadi yang paling kecil nilainya di sini adalah 0,02. Jadi reaksi pembatasnya adalah 0,02. Jadi reaksi pembatasnya di sini, jadi dari nilai ini, jadi reaksi pembatasnya adalah O2 atau oksigen, gas oksigen. Nah, kemudian untuk mencari ini nih, mengisi data pada reaksi ini, berarti ini kita turunkan ke bawah karena dia menjadi reaksi pembatas, maka nolnya di sini juga sama 0,1. Kemudian untuk mencari di sini nih koefisien yang ditanya 4 dibagi dengan koefisien yang diketahui 5 kali ini mol yang diketahui 0,1. Jadi yang B kita sudah dapat reaksi pembatasnya di sini adalah O2. Ini adalah O2. Nah, ini kita hapus dulu. Kita akan bahas yang bagian C. Jadi untuk mencari pada reaksi ini kan sudah diketahui ya, karena dia reaksi pembatas, maka nol ini sama, kita turunkan aja ke bawah 0,1. Kemudian untuk mengisi yang di sini itu mol yang ditanya, kan kita mau mencari mol. Jadi mol yang ditanya sama dengan mol koefisien yang ditanya, koefisien yang ditanya bagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol diketahui, mol yang diketahui. Inilah rumus untuk mencari data-data yang di sini, mol yang di sini, kemudian nanti mol yang di sini. Nah, ini rumusnya. Jadi kita mau mencari mol NH3, berarti koefisien yang ditanya. Jadi koefisien dari NH3 4. Kemudian koefisien yang diketahui di sini, yang diketahui molnya dari O2, jadi koefisiennya 5 sini 4/5 dikali dengan mol yang diketahui. Yang diketahui di sini 0,1. Nah, di sini berarti untuk mencari ini koefisien yang ditanya. Nah, kita mau mencari ini. Jadi 4/5 juga koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui 0,1. Sini koefisien yang ditanya 6 per koefisien yang diketahui 5. Kemudian mol yang diketahui 0,1. Nah, berarti ini 4 kali 0,1
0,4 dibagi 5 itu sama dengan 0,08. Nah ini berarti ini sama juga 0,08. 6 dikali 0,1, 0,6 dibagi 5, 0,012. 0,12. Nah, jadi untuk mencari sisa ini kita jarakkan sedikit. Sisa ini yang kita kurang. Yang bagian sini yang kita kurang, yang ini dia akan berkurang. Kemudian yang ini dia akan bertambah. Pada bagian reaksi dia akan berkurang, kemudian pada bagian reaksi dia akan bertambah. Jadi pada bagian kiri dia akan berkurang, pada bagian kanan dia akan bertambah. Nah, sekarang 0,1 dikurang 0,08 itu sama dengan 0,02. 0,02. Kemudian 0,1 dikurang 0,1 habis. Kemudian di sini ditambah, berarti ini tetap 0,08. Sini 0,12. Nah, berarti inilah sisa dari gas amonia itu. Nah, inilah yang tersisa dari NH3. Inilah sisa dari NH3. Kemudian di sini yang tersisa adalah NO. Nah, dari data-data inilah kita akan mencari yang C dan D ini. Jadi massa reaksi pembatas, kemudian volume dari NO yang terbentuk pada keadaan STP. Nah, ini kita hapus. Jadi yang C massa reaksi pembatas. Nah, massa reaksi pembatas. Nah, di sini adalah massa dari reaksi pembatas dari NH3. Jadi yang tersisa di sini adalah NH3. Jadi rumus mol itu adalah gram per ml. Nah, jadi dari sini untuk mencari massanya, gram itu sama dengan mol dikali ml. Jadi mol dari NH3 dikali dengan ml dari NH3. Mol dari NH3 tadi 0,02. Jadi 0,02 dikali dengan mR dari NH3. Ini mR dari NH3. mR-nya jadi AR N dikali AR N dikali dengan angka indeks N-nya 1 tambah ARH dikali dengan angka indeks H-nya 3.
Jadi ARN di sini berapa? ARN 14 dikali 1 14 kali 1 tambah ARH 1 kali 3. Jadi 14 kali 1 14 tambah 1 kali 3 3. Ini sama dengan 17. Jadi MR dari NH3 adalah 17. Nah, 0,02 dikali 17 itu sama dengan 0,34 gram. 0,34 gram. Ini yang C. Kemudian yang D, volume NO yang terbentuk pada keadaan STP. Pada keadaan STP. Nah, berarti kalau dalam keadaan STP jumlah mol itu sama dengan volume dibagi dengan 22,4 liter. Nah, jadi dari sini volume itu sama dengan, kalau di sini volume NO berarti VNO kita buat sama dengan mol dari NO dikali dengan 22,4 liter. Volume NO mol dari NO yang tersisa tadi 0,08 dikali dengan 22,4 liter. Berarti ini sama dengan 1,792 liter. Ini setelah kita cari sama dengan 1,792 liter. Jadi volume NO yang terbentuk pada keadaan STP adalah 1,792 liter. Kemudian massa reaksi yang tersisa itu 0,34 gram. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai stoikiometri. Kalau seandainya ada pertanyaan, bisa ditulis di bawah kolom komentar pada channel Mafia Sekolah Official ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.